kita akan mulai beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Puji Tuhan, semua kabar baik? Amin. Kita terus disertai oleh Tuhan. Yuk kita siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kasih setiamu yang tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Siap bersukacita bersama Kak Diana? Adik-adik semua siap? Oke, kita nyanyikan ya satu buah pujian yang berkata, dari terbit matahari sampai pada terbenamnya kasih Tuhan begitu luar biasa. Ayo bersukacita bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan bersama-sama, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan dari awal adik-adik. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan.
atas dan di bawah Kau ada. Yang ada siapa? Yesus. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sebab Engkaulah Yesusku. Katakan bersama-sama, sebab Engkaulah Yesusku. Haleluya. Ingat adik-adik, di dalam setiap musim Tuhan ada dalam hidup kita. Dia beserta kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Ayo kita jalan serta Yesus bersama-sama. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita pujikan dari awal ya. Jalan serta Yesus. Oh, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan bersama-sama, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Adik-adik sungguh bersuka cita ya. Dalam suka maupun duka kita berjalan bersama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau dengar firman ya. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan adik-adik, menuntun kehidupan Kak Dianha, menuntun kehidupan kita semua untuk kita berjalan bersama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian yang berkata, jalanmu tak terselami, penyertaan Tuhan yang sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
tak terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Makasih. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin, amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di sepanjang hidupku. Penyataanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyataanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, sungguh indah mengenal-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kau menolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna di dalam hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Juga penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus, saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian di bulan Juli, di minggu yang terakhir, yaitu Sabtu yang terakhir. Kita tetap bersuka cita, kita tetap bergirang di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap beribadah. Ingat adik-adik, utamakan Tuhan, karena Tuhan selalu mengutamakan kita sebagai prioritasnya, sebagai anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita.
Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia yang begitu besar yang Kau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Kini saatnya ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Hadirlah tengah-tengah kami, kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan daripada Engkau untuk kami mengerti akan setiap kebenaran firman daripada Engkau. Berkati seluruh anak-anak-Mu, berikan mereka telinga sebagai seorang murid, berikan mereka tanah hati yang baik, agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan mereka semua. Bekerjalah dari awal pertengahan hingga akhir, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Kita segala Raja, kita sudah berdoa berkata amin. Nah adik-adik adik-adik, hari ini kalian akan memberitakan firman Tuhan. Temanya tentang disertai dalam melayani. Jadi adik-adik, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, Tuhan memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengutus kita anak-anaknya untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi sesuatu, apa ya bahasanya ya, menjadi perantara untuk menceritakan, untuk memperlihatkan akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, disitulah Tuhan memberikan penyertaan bagi setiap anak-anaknya. Hari ini kalian mau bercerita tentang seseorang. Kalau ada daripada dengar namanya, bukan namanya ya, sebutannya adalah tokoh kasih karunia. Siapakah tokoh kasih karunia dalam Alkitab? Hari ini kalian akan bicara tentang Paulus, seseorang yang awalnya benci banget sama pengikut Tuhan, gak percaya sama Tuhan, gak suka pengikut Yesus itu datang beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan banyak cara untuk menghentikan orang-orang datang kepada Tuhan. Penyiksaan, pembunuhan, tekanan batin, tekanan emosional, tekanan apapun dilakukan oleh seorang Saulus untuk menghentikan orang-orang datang kepada Tuhan. Sebelum bertobat itu namanya Saulus, tapi setelah bertobat dia mengganti namanya menjadi Paulus. Menjadi apa adik-adik? Menjadi Paulus. Ada yang tahu kisah tragis atau kisah di balik Paulus menjadi seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang begitu luar biasa? Dia bayar harga, iya. Dia mengalami penyiksaan, iya. Mengalami kesakitan, iya. Penderitaan, iya. Sesuatu yang pernah dia lakukan kepada orang-orang percaya kepada Tuhan, dia juga mengalaminya. Mungkin jauh lebih dari apa yang dilakukan pada saat dulu waktu dia bukan membantai ya. Bahasanya itu ya menyiksa orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 18, tapi kalian akan baca poinnya aja. Rasul Paulus adalah rasul yang bisa dibilang itu salah satu di perjanjian baru, satu karakter yang kalian suka. Bukan yang pada saat dia namanya Saulus ya, bukan adik-adik, tapi waktu dia menjadi Paulus, dia benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Sama seperti kalian tadi, disertai dalam melayani. Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan gak pernah membiarkan anak-anaknya sendirian. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penyiksaan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, Tuhan selalu menunjukkan penyertaan yang begitu sempurna di dalam setiap anak-anaknya. Ketika adik-adik memutuskan untuk melayani, kalian yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kalian. Adik-adik juga harus mau belajar untuk melayani. Jangan berkata, "Kak, aku masih kecil, Kak, aku gak bisa apa-apa." Oh, tidak adik-adik. Adik-adik bisa melakukan apapun untuk Tuhan. Minggu lalu kalian berbicara firman Tuhan tentang siapa? Hayo. Nah, siapa kalian lupa? Kalian berbicara tentang Samuel.
Kak Dian menceritakan bagaimana anak ini dididik oleh Tuhan, bagaimana anak ini masa kecilnya, hari-harinya dilalui di rumah Tuhan. Dia gak berkata, aku masih kecil, jadi aku gak bisa melayani Tuhan. Enggak adik-adik, Tuhan memberikan penyertaan bagi Samuel. Tuhan memberikan perlindungan bagi Samuel. Tuhan menunjuk Samuel bukan ketika dia sudah besar adik-adik. Ketika dia masih kecil, Tuhan memanggil namanya, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel orang yang mau belajar taat di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang kepadanya, Nabi Eli berkata, jawab aja kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatalah hambamu ini mendengarkan. Ketika adik-adik dipanggil Tuhan, ketika nama adik-adik dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, maukah adik-adik berkata, ya Tuhan, ini aku, hambamu ini mendengarkan. Sama seperti Samuel dipakai Tuhan, maukah adik-adik dipakai Tuhan juga? Nah, harus menjawab mau. Dan minggu ini kadang berbicara tentang Saulus, seorang yang dulunya benci kepada Tuhan dan namanya diganti menjadi seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus yang mengalami banyak sekali pencobaan, banyak sekali penderitaan. Tapi satu hal yang Paulus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus ketika Paulus melayani Tuhan. Dari mulai gak dipercaya ketika dia bertobat, orang-orang gak percaya dia menjadi pengikut Yesus, orang-orang berusaha membunuh dia. Manusia-manusia pada zaman itu mulai merencanakan suatu rancangan yang buruk. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan melalui anak-anaknya, melalui hamba-hambanya untuk menolong Rasul Paulus. Ingat adik-adik, pencobaan itu ada ketika kita mau melayani Tuhan. Tapi ingat, pencobaan itu bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Bukan untuk membuat kita menyerah. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, bukan untuk kita menyerah, tapi kita mau belajar maju terus sama Tuhan. Terus percaya, yakin bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Kisah Para Rasul 9 ayat pertama judulnya adalah Saulus bertobat. Jadi ini awal mula ketika Saulus ditemui Tuhan. Ketika Saulus mendapatkan nama yang baru, disinilah Tuhan mengutus seorang Paulus untuk menceritakan, memberitakan lebih lagi kuasa Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dia tuh udah kayak semangat banget nih. Dia semangat mau menghancurkan, mau membunuh, mau melenyapkan semua orang-orang yang mengikut Tuhan. Dia udah siap untuk menghadap imam-imam besar. Semua surat-surat sudah dia sediakan, semua peralatan sudah dia persiapkan untuk menghadap imam besar. Untuk apa? Mendapatkan izin menghancurkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi waktu saat ini itu seorang Saulus lagi berkobar-kobar banget untuk menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, inilah kuasa Tuhan dinyatakan. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya. Jadi Saulus ini mendengar suara Tuhan secara nyata, audible. Tuhan berkata kepada Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Ternyata ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan dianiaya, Tuhan juga merasakannya adik-adik. Tuhan juga merasakan kesakitan yang kita rasakan. Tuhan merasakan kesakitan yang para hamba-hambanya rasakan, para anak-anaknya rasakan. Ketika mereka disakiti, ketika mereka dihina, ketika mereka dalam suatu ancaman, Tuhan juga merasakannya. Maka Tuhan berkata kepada Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan?
Walaupun dia benci sama Tuhan, tapi dia masih berkata, "Siaplah engkau Tuhan." Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya." Padahal si Saulus ini nggak nganiaya Yesus secara langsung, tapi melalui umat-umatnya Tuhan juga merasakan penyiksaan atau aniaya tersebut. "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi selanjutnya kisahnya itu Saulus ini diutus sama Tuhan, disuruh pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus akhirnya pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Tapi pada saat itu Saulus berdiri dan dia tidak dapat melihat. Di ayat 8 dikatakan Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ketika dia melihat cahaya yang begitu bersinar, matanya menjadi buta selama tiga hari. Dan selama 3 hari pula itu juga seorang Paulus tidak makan dan tidak minum. Di saat itu di Damsyik itu ada murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan yang melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jadi si Saulus ini dia menjadi buta selama 3 hari. Dia memutuskan untuk tidak makan dan tidak minum. Lalu Tuhan mengutus salah satu anaknya yang bernama Ananias untuk apa? Untuk menumpangkan tangan ke atasnya supaya si Saulus ini dapat melihat lagi. Nah, ayat yang ke-15 ini dia poinnya adik-adik. 15 dikatakan, "Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Bukan Paulus. Tuhan berkata kepada seorang Paulus. Bukan kepada Paulus, tapi kepada Ananias. "Jawab Ananias, Tuhan dari banyaknya orang yang telah kau dengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan kepada orang kudus di Yerusalem, dan yang datang kemari dengan kuasa penuh iman, dan kepada untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Jadi ini adik-adik, Ananias berkata sama Tuhan, "Tuhan, apakah kau gak tahu siapa orang ini? Dia adalah orang-orang yang telah membunuh orang-orang percaya kepada Engkau. Orang ini adalah orang yang jahat, orang yang menganiaya orang yang percaya kepada Engkau." Tapi firman Tuhan berkata kepada Ananias ini, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ananias ini mau ngasih tahu Tuhan, "Tuhan, kok salah pilih orang? Jangan pilih dia jahat. Dia tuh gak baik Tuhan, pilih yang lain aja." Tapi ingat adik-adik, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Kalau menurut kita itu jahat, ingat, bagi Tuhan tahu yang terbaik. Menurut pandangan kita buruk, tapi belum tentu di pandangan Tuhan itu buruk. Ananias ini gak mau ke sana. Ananias itu berkata, "Kok gak tahu Tuhan itu jahat?" Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Seorang Saulus dipilih Tuhan secara langsung, dan Tuhan berkata, "Aku akan menunjukkan kepada dia betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Jadi adik-adik, ketika adik-adik belajar untuk melayani, mungkin sekarang atau mungkin ketika adik-adik mulai SD, SMP belajar untuk melayani Tuhan, ingat, Tuhan gak menjanjikan semua pelayanan itu mendatangkan sukacita. Tapi kadang juga ada duka cita, ada batu kerikil yang kita hadapi. Tapi bagaimana Tuhan juga berkata bahwa Tuhan juga akan menyertai anak-anaknya ketika anak-anaknya mau melayani Tuhan.
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, jadi adik-adik, inilah kisah bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan. Saulus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan ketika Saulus memutuskan untuk melayani Tuhan, ingat Tuhan sudah berkata bahwa Saulus akan melewati banyak penderitaan ketika dia melayani Tuhan, ketika dia memberitakan nama Tuhan. Bagaimana ketika dia pertama untuk melayani dia tidak dipercayai, dia juga ingin dibunuh, dia juga mengalami penderitaan, tekanan, tapi seorang Rasul Paulus dia tidak berhenti di tengah jalan. Jadi adik-adik jangan pernah berhenti ketika adik-adik memutuskan untuk mengikut Tuhan. Ketika adik-adik memutuskan untuk melayani Tuhan, jangan berhenti melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, Kak, ternyata melayani berat, Kak. Ternyata melayani itu aku harus bayar harga. Kak, ternyata ketika aku melayani aku harus ini, aku harus itu. Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Dan Tuhan tidak pernah mengeluh ketika dia melayani kita. Bahkan ketika dia memberikan nyawanya bagi kita, dia Tuhan tidak pernah hitung-hitung di hadapan kita. Bahkan ketika kita jatuh bangun dalam dosa, kita banyak melakukan pelanggaran, dia Bapa yang tidak pernah mengingat segala kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ingat adik-adik, dia Allah yang tidak pernah mengingat dosa dan pelanggaran kita. Tapi bukan berarti kita selalu memberi kesempatan kepada dosa. Jangan beri kesempatan kepada dosa. Katakan tidak kepada dosa. Tapi katakan ya kepada kasih karunia Tuhan. Katakan ya kepada kebenaran. Katakan salah. Katakan kebenaran ya di hadapan Tuhan dan katakan tidak kepada dosa. Rasul Paulus menunjukkan kasih karunia yang begitu besar dengan tengah penderitaan, pencobaan. Dia tetap mengikut dan mengikut Tuhan. Ada satu lagi ayat adik-adik yang kalian suka dari perkataan seorang Rasul Paulus, yaitu di adik-adik ayatnya tadi kalian lupa. Oke, kita buka ayat kitab kita di Galatia 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dan anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat firman ini kadang menguatkan kalian dan mengingatkan bahwa hidup kalian bukan lagi menjadi milik kalian. Hidup adik-adik bukan lagi menjadi milik adik-adik, tapi hidup kalian dan hidup adik-adik telah menjadi milik Yesus. Karena apa? Karena dia Tuhan telah menyelamatkan kita, menebus dosa dan pelanggaran kita dengan darahnya yang kudus. Sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya ketika Tuhan meminta kepada kita, waktu kita, mungkin berkat yang kita miliki, Tuhan meminta kepada kita, walaupun itu semua punya Tuhan, sudah sepatutnya kita mengembalikannya kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Jangan pernah datang kepada Tuhan dengan segala perkataan, Tuhan aku sudah melayani Engkau, Tuhan aku sudah mengabdikan di hadapan Engkau. Enggak ya adik-adik. Apapun yang terjadi, seberapapun banyak pelayanan yang kita berikan, itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik ingat, ketika adik-adik memutuskan untuk melayani, Tuhan menyertai kita. Sama seperti Paulus yang disertai ketika dia melayani, kita juga akan disertai oleh Tuhan ketika kita belajar dan mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, apapun yang terjadi aku mau melayani Tuhan. Ingat adik-adik, jangan berhenti tengah jalan. Paulus tidak berhenti sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia tetap memilih Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Jadi adik-adik, mari belajar untuk melayani apapun. Belajar nyapu, belajar ngepel di gereja, belajar buang sampah, belajar jadi asyir, duduk mendengarkan firman Tuhan.
kita harus belajar apapun. Bahkan ketika kita membantu teman kita, itu juga kita belajar untuk melayani, belajar untuk menolong sesama kita. Oke, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Terus bersuka cita dan terus bergirang. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain, baik Kak Mereka, Kak Dianha, Kak Ita, Kak Riana. Kita semua diberkati dengan semua firman Tuhan disampaikan oleh kakak dan puji-pujian yang memberkati setiap kehidupan kita. Oke adik-adik, tetap semangat. Kita bertemu di minggu depan dengan bulan yang baru, Agustus, hari kemerdekaan. Kita tetap bersuka cita di hari kemerdekaan adik-adik. Akan ada banyak lomba. Adik-adik mau lomba? Ayo datang ke gereja Panji Yesus dan kita akan bertemu secara onsite dengan teman-teman yang lain di gereja Panji Yesus Dargo Semarang. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu yang begitu besar dan begitu indah di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus bersuka cita dan kami harus percaya bahwa Engkau Allah yang akan selalu memberikan penyertaan bagi setiap kami ketika kami melayani Engkau, ketika kami memutuskan untuk mengikut dan mengiring Engkau. Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kami anak-anak-Mu memutuskan untuk belajar melayani apapun ya Tuhan, bidang pelayanan ini kami mau belajar untuk mengabdikan diri kami di dalam rumah-Mu yang kudus. Ingatkan kami bagaimana Engkau memberikan penyertaan bagi hamba-hamba-Mu. Salah satu contohnya ya Tuhan, Rasul Paulus, Engkau memberikan penyertaan sekalipun melewati padang belantara, sekalipun melewati padang gurun. Engkau Allah yang memberikan penyertaan yang begitu sempurna bagi hamba-Mu Paulus ini ya Tuhan. Biar kami semakin mengerti dan kami semakin memahami akan kebenaran firman daripada Engkau. Terima kasih, bertemu kami kembali di minggu depan dengan semangat dan sukacita yang lebih baru lagi dan gairah yang lebih baru lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, yang telah bersuka cita dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang berkati mereka semua dengan kasih karunia yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you.